Tim gabungan Badan Narkotika Nasional dan Polda Sumatera Selatan mengungkap sindikat narkotika yang melibatkan oknum DPRD Palembang berinisial D. Tersangka terancam hukuman mati atau minimal seumur hidup. Tim gabungan dari Badan Narkotika Nasional, BNN Provinsi Sumatera Selatan dan Polda Sumatera Selatan mengungkap sindikat peredaran narkotika, termasuk yang melibatkan anggota DPRD Palembang berinisial D. Penangkapan D merupakan pengembangan dari dua orang kurir berinisial W dan A yang ditangkap saat menerima paket 30.000 butir pil ekstasi dari seorang wanita berinisial Y di kawasan Pasar Macan Lindung Bukit Baru Palembang 22 September lalu. Tersangka ditangkap di tempat usahanya di Jalan Kecamatan Kemuning, Palembang. Dalam jaringan narkotika ini, tersangka berperan sebagai bandar narkotika. Setelah 1 hari kemudian, dan semua kita sudah amankan, dan penanganan ini memang bukan hanya barang bukti saja yang kita fokuskan, bukan hanya kurir, tapi juga bandar, termasuk juga kita kerahkan tim pencucian uangnya. Ya, kita sita semua aset-asetnya, dan sekarang sedang proses, ya, untuk proses penyitaan mobil, rumah, dan rekening. Nah ini kita coba ya tim ya kita bentuk ya, supaya bukan hanya barang bukti saja, bukan hanya kurir saja, tapi kita dapatkan juga bandar dengan aset-asetnya. Atas perbuatannya tersangka dijerat Undang-Undang tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati atau seumur hidup. Dari Jakarta, Bebi Kristami Sugi Cahyadi, Rizky Yulianto, iNews melaporkan. Badan Narkotika Nasional menangkap seorang anggota DPRD Kota Palembang, diduga menjadi bandar narkoba. Petugas menyita 5 kg sabu dan ribuan pil ekstasi siap edar. Tim gabungan Badan Narkotika Nasional menggerebek sebuah kios laundry yang menyimpan sabu 5 kg dan ribuan pil ekstasi siap edar. Dari operasi ini, petugas menangkap seorang anggota DPRD Kota Palembang berinisial D. Anggota dewan tersebut diduga sebagai bandar narkoba yang memasarkan sabu di wilayah Palembang hingga berbagai daerah lainnya di Sumatera Selatan. Diduga jaringan mana? Aktor intelektual. Oh, berarti D yang mengatur jaringan narkoba. Jelas begitu. Ya. Jadi dikatakan bandar. Seorang oknum ya harusnya jangan begitulah. Jadi contoh harusnya, ya kan? Selain anggota dewan dan istri, petugas juga menangkap 4 tersangka lain yang bertugas sebagai kurir. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung terus bergulir. Politikus PDIP, Arteria Dahlan mempertanyakan kebenaran isu saksi cleaning service yang memiliki rekening lebih dari 100 juta rupiah. Isu cleaning service kaya raya mencuat saat rapat Komisi 3 DPR RI bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin pada Kamis kemarin. Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan mempertanyakan informasi petugas cleaning service yang memiliki rekening ratusan juta rupiah. Ada anak cleaning service yang diperiksa, banyak itu. Saya ingin sampaikan apakah mungkin, tolong nanti Bapak hati-hati, ada tidak manipulasi keterangan. Jaksa Agung harus curiga, ada satu cleaning service, dia orang kerja di lantai bawah, di lantai dasar. Kok bisa punya akses ke lantai 6? Yang ditenggarai dia tuh tidak hanya cleaning service, bisa berbuat sesuatu. Apa benar? Dicek juga Pak, rekening uangnya itu di atas 100 juta tuh cleaning service. Apa benar? Saya hanya bertanya, kalau dia diperiksa selalu didampingi oleh anak buahnya, mantan jam lah itu. Sementara itu, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejagung Fadil Sumbahana menegaskan pihaknya akan mengusut dari mana asal uang tersebut. Asal uang belum diperdalam karena kemarin belum masuk penyidikan. Baik Pak, itu ada akses ke lantai 6. Itu penyelidik, ketika proses penyelidikan itu ada dilaporkan kepada jaksa yang saya tunjuk Pak. Tapi ini dalam proses penyidikan kita dalamin Pak itu uang apa dan dari mana. Itu Pak akan kita bongkar nanti Pak, karena kemarin proses penyelidikan belum pro justisia. Ketika proses penyidikan ini Pak, nanti pro justisia kami selidiki, kami minta nanti penyidik mengungkap itu Pak. Fadil bahkan menyebut saksi cleaning service bernama Joko telah diperiksa berkali-kali, termasuk dengan alat pendeteksi kebohongan. Sebelumnya, kebakaran menghanguskan seluruh ruangan di gedung utama Kejaksaan Agung pada 22 Agustus lalu.
Bareskrim Polri sudah mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP ke Kejaksaan Agung. Polisi menyebut ada dugaan unsur pidana dalam kebakaran ini. Berdasarkan hasil penyelidikan, kebakaran berasal dari nyala api terbuka dan bukan berasal dari hubungan pendek arus listrik. Polisi menjelaskan api berasal dari lantai 6. Tim Liputan iNews melaporkan. Berkas perkara 3 tersangka kasus surat jalan palsu Joko Chandra telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum. Ketiga tersangka akan segera disidangkan di pengadilan. Ketiga berkas kasus surat jalan palsu narapidana pengalihan hak tagih Bank Bali Joko Chandra dinyatakan telah lengkap atau P21 oleh Jaksa Penuntut Umum. Ketiga berkas tersebut terdiri dari mantan pengacara Joko Chandra, Anita Dewi Kolopaking, mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri, Brigjen Pol Prasetyo Utomo dan Joko Chandra. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Awi Setiono menyatakan berkas perkara ketiga tersangka dalam kasus surat jalan palsu alias surat sakti Joko Chandra telah lengkap. Surat jalan palsu dengan tersangka ADK, PU dan JST dinyatakan lengkap oleh JPU. Dan berdasarkan pasal 8 ayat 3 huruf B, pasal 138 ayat 1 dan pasal 139 KUHP, rencananya minggu depan pada hari Senin tanggal 28 September 2020 akan dilaksanakan tahap 2 dengan menyerahkan barang bukti dan tersangka ke JPU. Sementara itu, penyidik akan mempersiapkan pelimpahan tahap 2, yaitu melimpahkan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum, dan ketiga tersangka tersebut akan menjalani persidangan. Mahkamah Agung membantah menerbitkan fatwa pembebasan Joko Chandra yang menguntungkan pihak berperkara. Sebelumnya dalam sidang dakwaan Pinangki, Jaksa Penuntut Umum menyebutkan ada 10 rencana aksi untuk membebaskan Joko Chandra. Salah satunya meminta fatwa Mahkamah Agung. Kepengurusan fatwa Mahkamah Agung atas kasus Joko Chandra menyeret berbagai pihak dari lembaga negara, salah satunya Mahkamah Agung. Dalam sidang dakwaan terdakwa Pinangki Sirna Lasari, pejabat Mahkamah Agung Hatta Ali disebut terlibat dalam action plan atau proposal kepengurusan fatwa MA. Dituliskan, Hatta Ali dan Jaksa Agung Burhanuddin berkoordinasi soal permohonan fatwa MA yang dilakukan dalam periode waktu Februari hingga Maret 2020. Namun Mahkamah Agung membantah isi dari action plan dalam surat dakwaan Jaksa Pinangki. Humas MA mengatakan action plan dalam sidang terdakwa Pinangki mustahil dilakukan. Yang dijanjikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab adalah hal yang sangat mustahil. Karena Mahkamah Agung tidak pernah sekalipun mengeluarkan fatwa yang bersifat teknis untuk membatalkan atau mengoreksi keputusan PK. Permohonan fatwa itu sendiri tidak pernah diterima oleh Mahkamah Agung. Selain menyeret pejabat Mahkamah Agung, nama Jaksa Agung Burhanuddin juga disebut terlibat dalam kepengurusan fatwa MA kasus Joko Chandra. Namun Jaksa Agung pun membantah dan menegaskan dirinya tidak mengenal Joko Chandra. Kami sama sekali tidak mengenal yang namanya Joko Chandra. Saya tidak pernah komunikasi dengan Joko Chandra dan saya tidak pernah untuk memerintahkan Pinangki untuk menangani Joko Chandra. Komisi 3 DPR RI juga meminta Kejagung untuk membuka dugaan kluster politik dalam skandal kasus Joko Chandra. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi tangkap pelaku pelecehan dan pemerasan terhadap penumpang di Bandara Soekarno-Hatta. Informasi dalam negeri lainnya akan hadir usai jeda, tetaplah di iNews Pagi.